Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran ala nikmatillah wa sholli wa sallimu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa bersatu rahim dalam video kali ini dan semoga kita semua diberikan kesehatan serta keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah. Manusia akan dihalangi dari hajat-hajatnya karena apa yang dilakukannya itu bertentangan dengan syariah agama. Kita menjalankan kehidupan di dunia ini diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana tugas yang pokok itu adalah salat. Yang mana salat itu akan menjadikan diri kita lebih baik apabila sholatnya ditunaikan dengan benar dan sholatnya itu bisa menghadirkan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata ada orang yang selalu sholat, tetapi Allah tolak sholatnya. Nah, di antaranya orang yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sholatnya itu adalah orang yang mendatangi dukun. Man ata'arrafan, barang siapa yang datang kepada dukun. Dalam riwayat yang lain di dalam kitab Al-Kabair, man ata kahinan, barang siapa yang mendatangi kahin itu dukun, maka Allah tidak akan menerima amalnya 40 tahun. Na'udzubillahi min dzalik. Meskipun dia rajin sholat, meskipun dia rajin sedekah, meskipun dia rajin puasa, maka Allah akan tolak amalan-amalan tersebut karena manusia yang datang kepada dukun kemudian membenarkan apa yang dia ucapkan, maka dia telah musyrik. Karena dukun itu adalah, siapa dukun itu? Man yukhbiru an amrin khafiyyin, orang yang memberi kabar tentang sesuatu yang disamarkan, sesuatu yang disembunyikan, sesuatu yang akan terjadi pada masa depan. Dia dengan meramalnya, itu disebut dengan dukun. Nah, orang yang menghitung nasibnya, dia akan sial pada tahun sekian, tanpa berdasarkan keterangan-keterangan yang dijelaskan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis, maka dia disebutkan dukun. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah SWT. Yang kedua, orang yang akan ditolak oleh Allah sholatnya, dijelaskan di dalam kitab Kabair ini, yang mana Allah akan tolak sholatnya. Salah satun la tuqbalu lahum sholatun, 3 golongan yang akan Allah tolak sholatnya. Wala turfa'u lahum hasanatun ilas samai, dan kebaikannya tidak akan diangkatkan ke langit. Yang pertama, al-abdul abiku hatta yarji'a ila mawalihi, seorang hamba yang kabur dari sayyidnya sehingga dia pulang. Dan yang kedua, wal mar'atu sakhitu 'alaiha zawjuha hatta yurdi'a anha, perempuan yang dibenci oleh suaminya karena kesalahan perempuan itu, hatta yurdi anha, sehingga suaminya itu meridhoi apa yang telah diperbuat oleh istrinya dan memaafkan istrinya. Maka seorang istri yang dibenci oleh suaminya karena kesalahan istri tersebut, ketika dia sholat akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia bersedekah akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia berpuasa, Allah akan tolak puasanya. Karena apa?
karena dia durhaka terhadap suaminya. Maka semoga ikhwan fillah yang dirahmati Allah, kita bisa menjaga perilaku kita kepada suami, kepada keluarga kita. Dan mana wasyakaron hatta yasahu, dan orang yang yang minum arak, orang yang tidak sadarkan diri, orang yang mabuk hatta yasahu, sehingga dia sadar, maka Allah akan tolak sholatnya. Bahkan di dalam riwayat yang lain, la yaqbalullahu li syaribil khamri sholata madama fi jasadihi syai'un minha, yang artinya Allah tidak akan terima sholatnya seseorang yang minum khamar selagi di dalam jasadnya itu ada sesuatu dari khamar tersebut. Maka ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang selalu minum khamar itu akan mendapatkan kemadaratan dunia dan akhirat. Bahkan nanti di yaumul qiyamah akan diberikan minum dari darah. Naudzubillahi min dzalik. Bahkan ketika seseorang minum khamar satu kali, a'radallahu anhu arba'ina lailah, maka Allah akan berpaling darinya 40 hari. Yang artinya Allah tidak akan merahmat orang tersebut, memberikan rahmat kepada orang tersebut selama 40 hari. Orang yang minum khamar satu kali. Maka semoga keluarga kita, anak kita, turunan kita dijaga dari perbuatan tersebut. Dan orang yang berbuat tersebut meminum khamar, lam yaqbalullahu minhu sarfan wala adlan arba'ina lailah, dan orang tersebut akan ditolak amalnya selama 40 hari. 40 hari, mau sedekahnya, mau baca Qur'annya, mau sholat sunatnya, mau sholat fardunya, mau membantu kepada orang lain, Allah akan tolak selama 40 hari orang yang meminum minuman keras. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita bisa menjaganya dan kita diberikan hidayah, serta keluarga kita, serta turunan-turunan kita, duriyah-duriyah kita dijaga oleh Allah sehingga dijauhkan dari dosa-dosa tersebut, perbuatan-perbuatan tersebut, dan semoga kita dijadikan hamba-hamba Allah yang taat. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Billahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.